Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Tidak harus sama dengan pendapatnya yang di awal, mungkin setelah tadi punya opini, kemudian ikut awal-awal ini sampai sini, oh ternyata penilaian itu seperti ini. Saya mau sharing. Silakan. Oke, tidak ada. Mas Ibnu Adam. Apa itu penilaian, Mas? Dari apa yang didiskusikan tadi, saya berpendapat bahwa penilaian yakni suatu metode untuk mengumpulkan data dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang matang, seperti itu, Pak. Oke, mengolah data. Kalau kita bahas mengolah data, berarti apakah semua orang bisa melakukan itu? Bisa, Pak. Mas Adam, bisa? Iya, bisa. Anak TK yang tidak tahu tentang statistika, matematika, bisa mengolah data? Sesuai kemampuannya, Pak. Oke, anak TK sudah bisa memberikan penilaian? Atau Mas Adam dulu waktu TK atau waktu SMP sudah bisa memberikan penilaian? Mungkin sekedar hanya kualitatif, bukan kuantitatif. Oke, kualitatif. Itu artinya sudah termasuk penilaian ya. Jadi penilaian itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Oke, sejak SD sudah bisa. Bahkan saya rasa Anda semua sebelum mengikuti perkuliahan ini sudah bisa memberikan penilaian. Tanpa harus lulus mata kuliah ini pasti bisa memberikan penilaian. Yang dimaksud di sini adalah penilaian secara umum ya, secara umum. Kita belum masuk ke penilaian pembelajaran. Karena penilaian itu adalah fitrah manusia. Jika Anda lahir, Anda sudah punya akal pikiran yang dapat digunakan sebagai penilaian, yang bekali Anda penilaian. Oleh karena itu, dari penilaian itu, kemudian Anda kenal mana yang baik, mana yang buruk, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak, mana yang pantas dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itulah penilaian. Fitrah manusia yang dibekali oleh Tuhan dengan adanya akal budi dan pikiran. Yang nantinya tentunya akan menjadikan atau menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dari penilaian tadi, dari fitrah tadi, Anda percaya bahwa orang yang rajin itu pasti pandai. Itu kan dari penilaian. Ada orang yang sopan, itu bagus, baik. Ada orang yang mewah-mewah, glamor, pakai jam tangan emas kemana-mana, wah itu orang kaya. Itu kan bagian dari penilaian. Namun di sini kita akan mempersempitnya menjadi dalam topik pembelajaran ya. Kita akan mempersempit dalam bahasan pembelajaran. Apakah penilaian itu sama dengan assessment? Saya berpendapat samakah? Kalau saya lihat di video beberapa memang ada yang sama, Mbak. Tadi kalau nggak salah Mbak Zulfa tadi bilang secara bahasa assessment itu juga sama dengan video. Kan siapa kira dia Mbak Dwi Sri ya kalau nggak salah. Itu juga ada pendapat, ada beberapa juga yang sama. Gimana? Sekarang setelah mengetahui ini, samakah penilaian dan assessment itu? Sama? Mas Eko? Gini, Pak. Saya suka ini sejuk kalau dilihat. Background-nya maksudnya ya, lihat background-nya. Ya ada. Apakah sama pendapatnya Mas Eko bagaimana?
eh, sepemahaman saya Pak terkait penilaian dan asesmen ini secara harfiah atau etimologi sama, yakni untuk penilaian ya sama. Namun secara kontekstual mungkin berbeda. Kalau saya penilaian ini proses untuk melabeli seseorang yang sebelumnya gimana Pak ya? Saya sulit untuk mendeskripsikan nih, masih mikir. Jadi kalau penilaian itu, kalau penilaian itu sudah pasti asesmen, tapi kalau asesmen itu belum tentu penilaian menurut saya, karena di dalam asesmen ada aspek-aspek yang batasannya lebih dari sebuah penilaian. Kalau penilaian mungkin tentang benar dan salah, atau tentang baik dan buruk, bahkan sampai konteks ke tadi yang dikatakan oleh Mas Ibnu tadi, sampai kualitas dan kuantitas. Namun kalau penilaian ini lebih general Pak, batas-batasnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Eko. Walaupun sulit mengungkapkan dalam bentuk kata-kata, ya berlatih ya dari sini ya. Makanya di sini kita ajak dialog agar lebih tadi buka kemasannya Mas Eko. Oke, Mas Eko berpendapat bahwa assessment ini adalah bagian dari penilaian, tapi belum tentu penilaian itu adalah assessment, seperti itu ya. Artinya skopnya lebih kecil. Oke, memang tidak salah. Ada dua opini yang berbeda terkait penilaian itu sama dengan assessment, ada juga yang merasa berbeda. Yang sama biasanya berargumen dari segi bahasa, karena secara bahasa Inggris ya, assessment itu ya artinya penilaian. Mau tanya Google Translate, kamus bahasa, ya artinya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang berpikiran berbeda, bahwa penilaian itu beda dengan assessment. Kalau kita lihat, penilaian itu kata dasarnya adalah nilai. Ya, jadi orang-orang akan berpikiran bahwa ya penilaian itu tujuannya menghasilkan nilai, angka, skor untuk memenuhi rapot. Ya, tapi apakah sama dengan assessment? Kita coba lanjutkan. Apa hakikat assessment itu? Kalau ada yang bilang, assessment merupakan upaya untuk menjustifikasi kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Sekarang, setuju? Setuju? Saya tanya ini. Setuju, Pak. Siapa yang setuju? Kasih alasan. Setuju, Bapak. Sebutkan nama satu yang setuju, berikan alasan. Saya Muhammad Ibnu Adam, Pak, ingin menjawab. Oke, Mas Ibnu. Ya, bahwa saya setuju dengan hakikat slide, bahwasanya assessment merupakan upaya untuk menjustifikasi atau siswa dalam materi yang diajarkan guru tersebut. Bahwa dalam asesmen juga apa yang kita selidiki dari data-data yang kita peroleh nanti juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki. Oke, jadi Mas Ibnu Adam setuju bahwa dengan adanya asesmen kita dapat mengetahui siapa yang memahami materi, siapa yang tidak, seperti itu ya Mas Ibnu. Kalau saya tanya kembali, adakah yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Aku kurang setuju, Pak. Saya Zulfati Zahro. Silakan Mbak Zulfati Zahro. Bukan hanya siswa, tapi juga guru. Jadi bukan untuk saya tidak setujunya menjustifikasi kemampuan siswa. Padahal kan bisa jadi guru kurang menguasai keadaan siswa tersebut, jadi siswa belum bisa menguasai materi yang diajarkan.
Oke, terima kasih sebentar ya. Bisa disampaikan kembali Mbak Zulfati Zahro? Saya yang kurang setujunya adalah kata-kata menjustifikasi kemampuan siswa. Padahal itu asesmen menurut saya bukan hanya untuk dari kemampuan siswanya juga, tetapi kemampuan guru untuk menjelaskan atau memahamkan siswa tentang mata pelajaran tersebut. Ya, jadi menurut Mbak Zulfati Zahro, asesmen itu lebih dari sekedar hanya untuk kita menjustifikasi atau memilah siswa yang paham atau siswa yang tidak. Oke. Terima kasih. Ada dua opini yang berbeda, ada yang setuju dan ada yang tidak. Bentar ya. Slide saya berhenti ya. Sudah tampak ya? Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ada dua pendapat yang berbeda tentang seperti apa peran asesmen. Asesmen memang sering kali diidentikan dengan pemberian tes ya oleh guru pada siswa untuk mendapatkan angka-angka di rapor. Nah, itulah alasan mengapa guru atau orang-orang itu lebih banyak yang mengacu bahwa asesmen itu adalah penilaian, karena acuannya adalah nilai. Dari nilai-nilai tersebut kemudian akan dinyatakan mana siswa yang tuntas, mana siswa yang tidak tuntas, mana siswa yang naik kelas atau tidak. Jadi tes itu memang bagian dari asesmen ya, merupakan salah satu instrumen penilaian atau instrumen asesmen yang banyak dikenal oleh para guru. Namun juga perlu diingat bahwa instrumen penilaian itu bukan hanya tes. Ada banyak alat, ada banyak instrumen yang dapat dilakukan untuk diberikan untuk melaksanakan asesmen. Asesmen sesungguhnya itu juga bukan sekedar, jadi saya katakan bukan sekedar alat untuk menjustifikasi. Ya, bisa untuk menjustifikasi, tapi asesmen itu lebih dari itu. Jadi bukan hanya atau tidak hanya sekedar menjustifikasi kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang ada, tapi asesmen itu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran. Artinya suatu pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik ketika ya asesmennya baik. Untuk lebih jelasnya akan kita coba bahas definisi dari asesmen itu sendiri. Oke, saya kembali. Share screen-nya sudah hilang ya? Saya share screen lagi. Oke, kita lanjutkan. Assessment berasal dari bahasa Latin assidere. Nah, di sini kita akan belajar mengapa assessment itu bisa dikatakan jauh atau punya tujuan yang lebih dari hanya sekedar justifikasi.
ketika saya mengenal atau dulu ketika saya belajar tentang asesmen, wah ternyata saya merasa bahwa saya memiliki pemahaman yang salah tentang asesmen selama ini. Dulu pada waktu saya menjadi mahasiswa. Jadi harapannya di sini Anda juga dapat mulai merubah pandangan Anda tentang asesmen. Dari bahasa Latin atau tadi Mas Eko tadi bilang secara harfiah, secara etimologi. Itu kalau ketemu anak SMA pasti bingung. Karena kalau anak-anak SMA itu kalau kita mengajar, ya saya sampaikan, kalau kita mengajar anak SMA coba dikurangi menggunakan istilah-istilah yang asing. Kita sebagai orang dewasa, saya anggap ini sudah dewasa semua, akan memiliki kecenderungan untuk suka dengan istilah asing, tertarik gitu ya. Kalau ada pelatihan, wah bahasa Inggris itu, judulnya aja bahasa Inggris, tertarik. Ada istilah fisika, misalkan gaya Coriolis, waduh apa itu keren. Ada kecenderungan untuk ingin tahu, tapi itu berbeda dengan anak didik kita di SMA atau di SMP, bahkan di SD. Atau mungkin flashback lah dulu waktu Mas Ibnu waktu SMP atau Pak Jauhar waktu SMP, pada waktu guru-guru itu ngomong istilah asing, wah gimana perasaannya itu nanti. Oke, kita kembali ke sini. Tapi ini sudah bicara dengan orang dewasa ya, jadi saya bahas tentang istilah asidere. Assessment berasal dari bahasa Latin asidere. Ada yang tahu artinya? Ya, tidak ada yang tahu bahasa Latin ya. Kalau bahasa Inggrisnya, to sit beside student. Nah, artinya apa? Duduk di samping siswa. Ini siapa ini? Ada suara tidak ada rupa ini. Siapa tadi yang berkomentar? Silakan. Saya juga Pak tadi Pak. Namanya? Samsul Pak. Mas Samsul Huda ya? Oke. Ya. Artinya duduk di samping siswa. Duduk di samping siswa. Ya. Oke, terima kasih. Ya sudah, sebagai guru, apakah sudah melaksanakan asesmen? Ya duduk aja di samping siswa gitu ya. Seperti itu kira-kira. Itu pemahamannya secara mentah ya. Tapi lebih dari itu, ini adalah suatu kiasan, suatu istilah. To sit beside student, maknanya dalam. Ini ada suatu pertanyaan, bukankah semua siswa itu memiliki hak yang sama untuk mencapai kompetensi pembelajaran? Setuju nggak? Setuju Mas Huda? Setuju Pak. Oke, setuju. Inilah yang ingin dicapai dengan assessment. To sit beside student artinya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh guru yang memandu, mendampingi, kemudian membimbing siswa dalam mencapai kompetensinya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang penilaian adalah angka, itu berarti kan based on result ya, hasil. Tapi assessment ini based on proses. Assessment ini bahkan dari proses hingga hasil. Oleh karena itu, orang-orang yang beranggapan bahwa assessment ini berbeda dengan penilaian, itu cenderung menganggap bahwa assessment itu tidak hanya angka, nilai, tapi ada prosesnya. Jadi mendampingi siswa. Dengan duduk di samping siswa, kita bisa mendampingi siswa. Nah, setiap anak atau setiap siswa itu memiliki hak yang sama untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Dengan adanya asesmen ini, semua kegiatan guru yang tujuannya membimbing siswa untuk mencapai kompetensi itu diharapkan tidak ada lagi siswa yang ketinggalan dalam belajar, no child left behind. Padahal ini yang biasanya sering dilakukan oleh para guru yang merasa ya, atau yang pernah dulu pada waktu sekolah tidak bisa, kemudian tidak mampu memahami pembelajaran, kemudian ditinggalkan saja. Contohnya, kebiasaan yang paling sering dilakukan oleh guru adalah, bagaimana Mas Huda, paham?
Jawabannya apa Mas? Iya, Kalau Pak. ditanya kayak gitu? Bahwa Ketika ditanya bagaimana Mas Huda, paham? Jawabannya? maksud dari Nujil Lab ini, Pak. Oke, saya ulangi. Ada salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para guru untuk mengecek pemahaman siswa. Misalkan salah satunya adalah ketika selesai menerangkan, bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau Mas Huda jadi muridnya, jawabannya apa Mas Huda? Kurang lebih saya diam, Pak. Kalau dari saya. Oh, diam. Iya. Kenapa kok diam? Kadang ada kalanya kalau saya mengucapkan pada saat saya paham, saya mengucapkan paham, ada yang ketinggalan. Dan ketika saya tidak paham, saya biasanya bertanya itu, Pak. Oke. Yang terjadi pada anak SMA, Mas, mungkin yang perempuan ya. Oh, tapi biasanya yang sering agak nakal ini laki-laki. Kita coba yang belum pernah bersuara. Mbak Sylvia. Pernah ya dulu waktu sekolah, guru-guru bertanya, gimana anak-anak paham? Lalu jawabannya bagaimana Mbak Sylvia? Anaknya pendiam jadi Bisa paham. Keraskan suaranya? Karena dulu waktu sekolah saya memang anaknya pendiam, jadi saya juga ikut paham. Oh, paham gitu ya. Saya kira karena pilihannya cuma satu ya. Bagaimana anak-anak paham? Ya paham, karena kan nggak ada pilihan nggak paham ya. Jadi kebanyakan akan seperti itu. Bahkan anak-anak yang lain biasanya akan cenderung untuk diam. Lalu tadi disampaikan bahwa penilaian itu kan untuk kita sebagai guru mengetahui siswa itu paham atau tidak. Kira-kira bagaimana ya caranya seorang guru itu mengetahui siswanya paham atau tidak? Apakah benar cukup dengan bertanya, anak-anak paham? Seperti itu atau ada cara yang lain? Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa ya? Mas Huda ya? Yang lain sebenarnya. Oke, caranya bagaimana Mas Huda? Kalau dari yang sudah saya pelajari itu dengan menggunakan beberapa tes kecil. Seperti pertanyaan yang simpel gitu, Pak. Oke, pertanyaan yang simpel. Oke, Iya. terima kasih Mas Huda. Ada yang ini Mas Huda ini karena sudah mengenal yang namanya asesmen formatif ya. Yang lain yang masih polos gitu ya, belum mengenal asesmen. Mbak Saya, Pak, Ikromatus Zakia. Iya, Coba Mbak Ikromatus. sebenarnya Pak, saya masih polos Pak. Oke, tahan sebentar Mas. Mas Andrea tahan sebentar. Oke, saya coba dengar pendapatnya Mbak Ikromatus Zakia. Adakah cara lain yang bisa dilakukan guru untuk mengetahui siswanya paham atau tidak? Kalau saya sendiri itu mungkin mengajak berinteraksi tanya jawab tentang materi yang sudah diajarkan tadi, Pak. Oke, berinteraksi dengan tanya jawab. Kalau siswanya bisa jawab, berarti siswa itu paham. Kalau siswanya tidak jawab, nanti yang masih bingung gitu ya. Oke, good point. Coba, mana Mas Andrea? Coba, apa Mas? Pendapatnya Mas Andrea? Sama seperti Ikromatus tadi Pak, sudah diambil duluan.